Proses pembelajaran. Bagian 1. Pendahuluan. A. Pengenalan tentang pentingnya pilar-pilar pendidikan dalam memandu proses pembelajaran. Secara umum, pilar-pilar pendidikan adalah konsep yang mendasari pendidikan sebagai proses yang lebih kompleks daripada sekadar penyampaian informasi. Pilar pendidikan membantu membentuk pandangan yang lebih luas tentang pendidikan, menekankan pentingnya mengembangkan berbagai aspek dalam diri individu, dan memandu implementasi strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih besar. B. Tujuan dari pembahasan mengenai pilar-pilar pendidikan dan implementasinya. Pembahasan mengenai pilar-pilar pendidikan dan implementasinya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen utama yang membentuk dasar pendidikan dan bagaimana pilar-pilar tersebut diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Beberapa tujuan utama dari pembahasan ini adalah: 1. Pemahaman konsep pendidikan yang holistik, membantu menggambarkan gambaran pendidikan yang holistik, yang melampaui aspek akademik, penguasaan pengetahuan, juga mencakup perkembangan karakter, etika, kesehatan, dan spiritualitas. Mengarahkan prioritas pendidikan, membantu dalam menetapkan prioritas dan tujuan pendidikan, panduan dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. 3. Membentuk warga negara yang holistik, membantu membentuk warga negara yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan, moral, dan kesehatan. 4. Menumbuhkan kesadaran nilai, membantu siswa dan peserta didik untuk lebih sadar terhadap nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika. 5. Mendorong pembelajaran multidisipliner, memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu mereka melihat kaitan antara berbagai aspek kehidupan. 6. Mendorong keseimbangan dalam pengembangan siswa, membantu mengingatkan bahwa pendidikan yang efektif berfokus pada aspek akademik, fisik, emosional, dan sosial siswa. 7. Menghasilkan lingkungan pendidikan yang seimbang, membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang dan mendukung perkembangan komprehensif siswa. 8. Membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, membantu menghasilkan individu yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik secara keseluruhan. Bagian 2. Pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengidentifikasi beberapa pilar pendidikan yang penting dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. 1. Belajar untuk mengetahui, learning to know. Pilar ini menekankan pentingnya pembelajaran intelektual dan akademis, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Siswa harus didorong untuk mencari pengetahuan, memahami konsep-konsep dasar, dan mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup. 2. Belajar untuk melakukan, learning to do. Pilar ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, teknis, dan keterampilan hidup, mencakup kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata, mengembangkan keterampilan kerja, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. 3. Belajar untuk hidup bersama, learning to live together. Pilar ini menekankan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional. Siswa harus didorong untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam berbagai konteks. 4. Belajar untuk menjadi, learning to be. Pilar ini mencakup pengembangan aspek kepribadian dan spiritual individu, melibatkan pembangunan nilai-nilai, etika, dan moral, serta kemampuan untuk mengenali dan mengembangkan potensi pribadi. Bagian 3. Implementasi pilar-pilar pendidikan dalam proses pembelajaran.
Belajar untuk mengetahui, learning to know. Pilar belajar untuk mengetahui, learning to know, adalah salah satu dari 4 pilar pendidikan yang diusulkan oleh UNESCO dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemahaman mendalam terhadap pengetahuan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. 1. Keterampilan berpikir kritis. Fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis melalui penggunaan pertanyaan terbuka, pemecahan masalah, dan analisis dalam pengajaran. Ajak siswa untuk mengeksplorasi, menghubungkan, dan mengevaluasi informasi secara kritis. 2. Penggunaan metode pembelajaran aktif. Implementasikan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, seperti diskusi kelompok, penelitian mandiri, proyek individu atau kelompok, dan presentasi. Ini membantu siswa aktif terlibat dalam proses belajar dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. 3. Mengajarkan keterampilan penelitian, berikan pelatihan kepada siswa tentang bagaimana melakukan penelitian yang efektif. Ajarkan mereka cara mencari sumber informasi yang andal, mengumpulkan data informasi, dan merangkum hasil penelitian. 4. Pengembangan kemampuan literasi informasi. Ajarkan siswa bagaimana melakukan kritik terhadap informasi yang mereka temui di berbagai media. Bantu mereka mengenali berita palsu, memahami sumber informasi yang sahih, dan menghargai keragaman perspektif. 5. Menerapkan pembelajaran terpadu, integrasikan berbagai disiplin ilmu dan topik dalam pembelajaran. Bantu siswa memahami bagaimana pengetahuan saling terkait dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. 6. Penggunaan teknologi dan sumber belajar digital. Manfaatkan teknologi untuk memberikan akses ke berbagai sumber belajar, seperti video, simulasi, platform pembelajaran online, dan basis data. Ini dapat membantu informasi dengan lebih dinamis. 7. Pemberian tantangan intelektual, berikan tugas atau masalah yang menantang siswa untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas. Tantangan ini dapat mendorong mereka untuk mencari solusi baru dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. 8. Pengembangan kebiasaan belajar seumur hidup, ajarkan siswa pentingnya belajar sepanjang hayat. Dorong mereka untuk terus mengeksplorasi dan memperoleh pengetahuan baru bahkan setelah mereka meninggalkan lingkungan sekolah. 9. Refleksi dan metakognisi. Bantu siswa mengembangkan keterampilan metakognisi, yaitu pemahaman tentang bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka bisa meningkatkan proses belajar mereka sendiri. 10. Pemberian umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang menduktif kepada siswa tentang pemahaman mereka terhadap materi, keterampilan berpikir kritis, dan kemajuan belajar mereka. Ini membantu mereka memahami area di mana mereka perlu meningkatkan. B. Belajar untuk melakukan, learning to do. Pilar belajar untuk melakukan, learning to do, adalah salah satu dari 4 pilar pendidikan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diusulkan oleh UNESCO. Pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan praktis, keterampilan kerja, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. 1. Pendidikan berbasis proyek. Mengorganisir proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Proyek ini bisa berupa simulasi, pembuatan produk, atau pelah konkret. 2. Praktik industri dan magang, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti program praktik industri atau magang di lingkungan kerja nyata. Ini membantu siswa mendapatkan wawasan langsung tentang dunia pekerjaan dan mengembangkan keterampilan praktis. 3. Pengembangan keterampilan kewirausahaan, memberikan pelatihan dan dukungan dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan, seperti merencanakan bisnis,
mengelola keuangan, dan memasarkan produk atau jasa. 4. Simulasi dan permainan berbasis kasus. Menggunakan simulasi atau permainan berbasis kasus untuk mensimulasikan situasi dunia nyata di mana siswa harus mengambil keputusan dan mengatasi tantangan. Ini membantu mereka belajar melalui pengalaman praktis. 5. Kolaborasi mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok atau tim dalam tugas-tugas tertentu. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah dalam konteks kolaboratif. 6. Pengembangan keterampilan teknologi, menyertakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern, seperti pemrograman, desain grafis, atau pengolahan data. 7. Pelatihan keterampilan hidup, memberikan pelatihan dalam keterampilan praktis sehari-hari, seperti memasak, merawat tanaman, mengelola keuangan, atau merawat kesehatan pribadi. 8. Penilaian berbasis kinerja, menggunakan penilaian yang mendorong siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi konkret, seperti ujian presentasi proyek, atau portofolio kreatif. 9. Pengembangan rencana karir, bantu siswa dalam merencanakan dan mengembangkan tujuan karir mereka. Diskusikan pilihan pendidikan lanjutan, pelatihan, atau pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. 10. Pengalaman kerja kolaboratif dengan industri, jalin kemitraan dengan perusahaan atau industri lokal untuk memberikan siswa pengalaman kerja nyata. Ini bisa berupa kunjungan lapangan, lokakarya industri, atau program mentoring. C. Belajar untuk hidup bersama, learning to live together. Pilar belajar untuk hidup bersama, learning to live together, adalah salah satu dari 4 pilar pendidikan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diusulkan oleh UNESCO. Pilar ini mengembangkan kemampuan berinteraksi, toleransi, pemahaman lintas budaya, dan kemampuan berkontribusi dalam masyarakat yang beragam. 1. Pendidikan multikultural, menyajikan materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya, agama, dan latar belakang etnis siswa. Diskusikan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip yang mempromosikan persatuan dalam keragaman. 2. Diskusi dan debat terbuka, mendorong diskusi dan debat kelas yang membahas isu-isu kontroversial atau lintas budaya. Ini membantu siswa belajar mendengarkan sudut pandang yang berbeda dan menghormati perbedaan. 3. Proyek kolaboratif lintas kultural, mengorganisir proyek-proyek kelompok yang melibatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini membantu siswa belajar bekerja sama dan membangun lintas budaya. 4. Kegiatan peningkatan kesadaran, selenggarakan kegiatan atau acara yang meningkatkan kesadaran siswa tentang masalah sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Ini membantu siswa memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang lebih luas. 5. Kurikulum karakter. Sisipkan pengajaran tentang nilai-nilai seperti empati, toleransi, kerjasama, dan keadilan dalam kurikulum. Buat peluang untuk refleksi dan diskusi tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Pelatihan keterampilan sosial. Ajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, mendengarkan aktif, dan pemecahan konflik. Ini membantu siswa berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan empatik. Program pertukaran budaya, organisir program pertukaran siswa dengan sekolah dari luar negeri atau latar belakang budaya yang berbeda. Ini memungkinkan siswa untuk mengalami budaya dan perspektif yang berbeda secara langsung. 8. Program pengenalan budaya lokal. Ajak siswa untuk mengenal dan menghormati budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat. Ini membantu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat di sekitar sekolah. 9. Aktivitas layanan masyarakat,
dorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat membantu mereka berkontribusi positif dalam masyarakat lokal. 10. Penanaman sikap empati. Diskusikan pentingnya empati dan pemahaman terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Ajarkan siswa bagaimana berbeda dengan sikap terbuka dan empatik. D. Belajar untuk menjadi, learning to be. Pilar belajar untuk menjadi, learning to be, adalah salah satu dari 4 pilar pendidikan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diusulkan oleh UNESCO. Pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan aspek kepribadian, moral, dan spiritual siswa, serta membantu mereka mencapai potensi penuh dalam segala aspek kehidupan. 1. Pengembangan keterampilan kehidupan. Ajarkan siswa keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti manajemen waktu, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan keterampilan pengelolaan stres. 2. Pengembangan kecerdasan emosional. Bantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta mengembangkan perasaan orang lain. Ini membantu mereka menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. 3. Pendidikan kesehatan mental dan fisik. Sertakan pembelajaran tentang kesehatan mental dan fisik dalam kurikulum. Ajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran, serta strategi untuk mengatasi tantangan emosional. 4. Pengembangan nilai-nilai etika dan moral. Diskusikan nilai-nilai etika dan moral dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bantu siswa memahami konsep seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan berbuat baik kepada orang lain. 5. Pertumbuhan karakter. Integrasikan pembelajaran karakter dalam pelajaran sehari-hari, dengan fokus pada pengembangan sifat-sifat positif seperti keberanian, kerendahan hati, rasa hormat terhadap orang lain. 6. Pengembangan jiwa kreatif dan kritis. Berikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka dalam seni, musik, sastra, atau bidang kreatif lainnya. Ini membantu mereka mengembangkan jiwanya yang kreatif dan kritis. 7. Pendidikan spiritual. Buka ruang untuk refleksi dan pertumbuhan spiritual. Diskusikan konsep-konsep seperti makna hidup, nilai-nilai yang mendalam, dan hubungan dengan sesama dan alam semesta. 8. Peningkatan kesadaran diri. Bantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri, termasuk minat, kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup. 9. Mentoring dan konseling. Sediakan dukungan melalui program mentoring atau kontu siswa mengatasi masalah pribadi, mengembangkan rasa percaya diri, dan meraih potensi pribadi mereka. 10. Pengembangan mindfulness. Ajarkan teknik mindfulness dan meditasi yang dapat membantu siswa menjadi lebih sadar dan fokus, serta mengembangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bagian 4. Tantangan dalam implementasi pilar-pilar pendidikan. A. Hambatan-hambatan dalam implementasi. Belajar untuk mengetahui, learning to know. 1. Kurikulum yang padat. Kurikulum yang padat dan terfokus pada penguasaan materi akademik dapat mengabaikan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman mendalam terhadap konsep. 2. Ujian standar. Fokus pada ujian standar dapat mendorong pendekatan pengajaran yang lebih berorientasi capaian nilai tes daripada pemahaman konsep. 3. Minimnya sumber belajar. Keterbatasan akses terhadap sumber belajar berkualitas atau teknologi dapat membatasi kemampuan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas. 4. Ketidakberimbangan materi. Ketidakseimbangan dalam pendekatan akademik yang hanya menekankan mata pelajaran tertentu dapat menghambat pengembangan pengetahuan lintas disiplin. Belajar untuk melakukan, learning to do. 1. Kurangnya sumber daya, kurangnya fasilitas, peralatan,
dan dana untuk melaksanakan proyek atau praktik praktis dapat menghambat pengembangan keterampilan praktis. 2. Fokus pada teori. Beberapa sistem pendidikan cenderung lebih fokus pada pemahaman teoritis daripada penerapan praktis, yang dapat mengurangi peluang pengembangan. 3. Pendekatan konvensional. Beberapa guru mungkin masih cenderung menggunakan metode pengajaran konvensional yang kurang mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengembangan keterampilan praktis. 4. Ketidaksesuaian dengan dunia nyata. Implementasi keterampilan praktis mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang langsung relevan dengan dunia pekerjaan atau kehidupan nyata. Belajar untuk hidup bersama, learning to live together. 1. Perbedaan budaya, hambatan budaya dan perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan keyakinan dapat menghambat kemampuan siswa untuk hidup bersama dengan harmonis. 2. Prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi sosial dapat menghalangi usaha untuk menciptakan lingkungan inklusif dan saling menghormati di antara siswa. 3. Tantangan komunikasi. Tantangan komunikasi dan perbedaan bahasa dapat menghambat interaksi positif antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. 4. Kurangnya pemahaman tentang kepentingan hidup bersama dan ketidakmampuan untuk berempati terhadap orang lain dapat menyebabkan konflik dan isolasi. Belajar untuk menjadi, learning to be. 1. Penekanan pada prestasi akademik. Fokus yang berlebihan pada prestasi akademik dan nilai tes dapat mengurangi perhatian terhadap pengembangan aspek kepribadian, moral, dan spiritual. 2. Ketidakjelasan dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang kurang jelas terkait dengan pengembangan kepribadian dan karakter siswa dapat menyulitkan implementasi pilar ini. 3. Kurangnya model perilaku positif dan konsisten dalam lingkungan sekolah dapat menghambat pengembangan nilai-nilai karakter. 4. Tantangan penilaian. Penilaian aspek kepribadian dan nilai-nilai karakter yang bersifat kualitatif dapat menjadi lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan pengetahuan atau keterampilan akademik. 5. Perkembangan individu yang berbeda. Setiap siswa memiliki perkembangan kepribadian yang berbeda, sehingga mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan. B. Solusi tantangan. 1. Pelatihan bagi guru untuk mengembangkan pendekatan lintas pilar. 1. Pelatihan profesional rutin. Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan profesional rutin yang difokuskan pada pengembangan pendekatan lintas pilar, mencakup metodologi pengajaran, integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran akademik, pengembangan keterampilan praktis, dan cara mempromosikan hidup bersama yang harmonis. 2. Pengembangan modul pelatihan. Guru dapat diberikan modul pelatihan yang dirancang khusus untuk mengembangkan pendekatan lintas pilar, berisi panduan praktis, contoh kasus, dan sumber daya yang membantu guru mengintegrasikan nilai-nilai karakter, keterampilan praktis, dan kemampuan beradaptasi dalam pembelajaran sehari-hari. 3. Pembelajaran kolaboratif. Fasilitasi sesi pembelajaran kolaboratif di antara guru-guru untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan pendekatan lintas pilar. 4. Kemitraan dengan pusat pelatihan. Sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga atau pusat pelatihan yang memiliki keahlian dalam pengembangan pendekatan lintas pilar. 5. Mentoring dan bimbingan. Sediakan program mentoring atau bimbingan bagi guru yang ingin mengembangkan pendekatan lintas pilar. 6. Penilaian dan umpan balik. Lakukan penilaian dan umpan balik terhadap implementasi pendekatan lintas pilar dalam pembelajaran. 7. Program pengembangan kepemimpinan. Identifikasi guru-guru yang menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan pendekatan lintas pilar dan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mendukung pengembangan pendekatan ini di seluruh sekolah.
8. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan dalam bentuk daring atau melalui sumber daya berbasis digital. 9. Kolaborasi dengan ahli. Undang ahli atau praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan pendekatan lintas pilar untuk memberikan pelatihan khusus kepada guru. 10. Penerapan berkelanjutan. Pastikan bahwa hasil dari pelatihan ini diimplementasikan lanjutan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 2. Kerjasama dengan komunitas. Kerjasama dengan komunitas dapat menjadi solusi yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. 1. Seminar and workshop. Sekolah dapat mengadakan seminar dan lokakarya untuk orang tua dan komunitas secara teratur. 2. Pengenalan kepada nilai-nilai karakter. Libatkan orang tua dan anggota komunitas dalam upaya pengenalan nilai-nilai karakter di sekolah. 3. Partisipasi dalam aktivitas sekolah. Ajak orang tua dan komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sekolah, seperti proyek-proyek lingkungan, kegiatan seni, atau kegiatan amal. 4. Program pertukaran. Organisir program pertukaran antara siswa dan anggota komunitas. 5. Kolaborasi dalam pengajaran. Undang anggota komunitas atau orang tua yang memiliki keahlian atau pengalaman khusus untuk berbagi pengetahuan mereka dalam pembelajaran. 6. Komitmen untuk keberagaman. Dorong orang tua dan komunitas untuk mendukung lingkungan yang inklusif dan beragam di sekolah. 7. Kemitraan dengan organisasi lokal. Jalin kemitraan dengan organisasi lokal, yayasan, atau lembaga masyarakat yang memiliki tujuan sejalan dengan pilar-pilar pendidikan. 8. Forum diskusi dan konsultasi. Sediakan forum diskusi dan konsultasi rutin di antara guru, orang tua, dan anggota komunitas. 9. Penggunaan media sosial. Gunakan media sosial atau platform komunikasi lainnya untuk berbagi informasi pilar pendidikan dan melibatkan orang tua serta komunitas dalam diskusi daring. 10. Menghargai kontribusi. Apresiasi terhadap kontribusi orang tua dan anggota komunitas dalam mendukung pendidikan karakter dan pilar-pilar pendidikan lainnya. C. Pengalaman praktis guru dalam mengimplementasikan pilar pendidikan. Beberapa contoh pengalaman praktis dari guru dalam mengimplementasikan masing-masing pilar pendidikan. Belajar untuk mengetahui. Learning to know. Seorang guru sains merancang proyek penelitian di mana siswa harus memilih topik ilmiah yang menarik minat mereka. Siswa melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasilnya. Selama proses ini, mereka juga belajar bagaimana mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dan mengembangkan keterampilan literasi informasi. Belajar untuk melakukan. Learning to do. Seorang guru teknologi memberikan tugas kepada siswa untuk merancang dan membangun suatu produk teknologi, seperti robot sederhana. Siswa tidak hanya belajar tentang konsep teknologi, tetapi juga merasakan pengalaman langsung dalam merancang, membangun, dan menguji produk mereka. Belajar untuk hidup bersama. Learning to live together. Seorang guru studi sosial mengorganisir simulasi perdebatan kelompok tentang isu-isu sosial kontroversial, seperti hak asasi manusia atau lingkungan. Siswa harus berkolaborasi, mendengarkan pandangan orang lain, dan belajar untuk menghormati perbedaan pendapat dalam suasana yang terbuka dan hormat. Belajar untuk menjadi. Learning to be. Seorang guru seni mengadakan sesi refleksi dan meditasi dalam. Siswa diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai penting dalam hidup mereka dan bagaimana mereka ingin tumbuh sebagai individu. Ini membantu siswa mengembangkan kesadaran diri dan pemahaman tentang diri mereka sendiri. Bagian 5. Kesimpulan. A. Merangkum pentingnya pilar-pilar pendidikan dalam membentuk pendidikan holistik.
Pilar-pilar pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk pendidikan holistik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi pilar-pilar ini dalam pendekatan pembelajaran membantu menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki keterampilan, nilai-nilai karakter, dan kemampuan beradaptasi yang kuat. B. Menekankan pentingnya pengintegrasian pilar-pilar tersebut dalam proses pembelajaran untuk individu yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Pengintegrasian pilar-pilar pendidikan dalam proses pembelajaran adalah kunci untuk menghasilkan individu yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Pendekatan ini membantu menciptakan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan, nilai-nilai karakter, dan perspektif sosial yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat.